Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang pengukuran. Nah, pengukuran di sini kita hanya menggunakan dua alat ukur. Yang pertama itu adalah jangka sorong, seperti di gambar. Yang kedua itu mikrometer skrup. Kalau kalian lihat jangka sorong, nah di situ ada hasil pengukurannya adalah ini yang di atas namanya adalah skala utama, yang di bawah adalah skala nonius. Aturan dalam pengukuran pada jangka sorong adalah yang pertama, tentukan nilai SU-nya, yaitu adalah skala U utama. Yang kedua, tentukan nilai SN, skala nonius. Yang ketiga, itu nilai X-nya adalah gabungan dari SU ditambah SN, yaitu adalah skala utama ditambahkan dengan skala nonius. Terus, nyari hasil pengukurannya adalah nilai X plus minus itu delta X, satuan cm. Delta X itu adalah skala terkecil jangka sorong, itu adalah ketelitiannya. Itu adalah 0,005 cm. Nah, ini ada sebuah contoh ya kan. Di sini ada sebuah gambar. Tentukanlah hasil pengukuran dari gambar gitu kan. Nah, yang pertama kita itu menentukan nilai adalah nilai SU. SU di sini adalah skala utama. Skala utama kan yang atas. Nah, cara penentuan SU-nya itu adalah angka garis pertama sebelum skala nonius. Skala nonius kan ini 0, dari 0 ini. Berarti garis sebelum angka 0 ini berapa? Kalau di sini 3, di sini 4, di sini berapa berarti garisnya? Di SU-nya adalah 3,5. Cocok? Terus yang kedua, menentukan adalah SN, skala nonius. Skala nonius kan itu yang bawah, ya kan? Ada 10 angka, dari 0 sampai 10. Dari sini dilihat, diamati dengan teliti mana garis yang berimpit atau yang segaris dengan skala utama. Dari 10 angka ini, mana yang segaris dengan garis yang atas gitu. Setelah dilihat-lihat, garis yang segaris itu ini, yang paling segaris. Angka 2, yang lainnya kan agak jauh kan. Yang paling mendekati itu nih, yang paling segaris. Itu adalah 2. Kemudian 2 itu dikalikan dengan 0,01. Berarti nilai SN-nya adalah 2 kali 0,01, 0,02. Dapat SN-nya. Yang ketiga adalah cara mencarinya itu adalah nilai X. X itu apa? SU ditambah dengan SN. SU-nya berapa? 3,5 ditambah SN-nya 0,02. Berarti 3,5 tambah 0,02 adalah 3,52. Terus yang keempat adalah nilai HP-nya. HP tadi kan adalah X plus minus delta X cm kan? Berarti nilai HP-nya di sini adalah X-nya berapa? 3,52 plus minus delta X-nya tadi adalah skala terkecil ketelitiannya. Ini adalah 0,005 cm. Selesai. Nah, sekarang kita bahas materi yang kedua, itu adalah pengukuran mikrometer skrup. Kalau kalian lihat mikrometer skrup, udah ada di PPT yang Bapak kasih, ini adalah hasil pengukurannya. Yang di sini, gambar ini adalah skala utama atau SU, terus yang di samping sebelah kanannya adalah skala nonius. Udah, aturannya itu sama. Tentukanlah yang pertama SU, yang kedua SN, yang ketiga X, itu adalah SU ditambah SN. Yang keempat adalah nilai dari HP. HP-nya adalah X plus minus delta X, satuannya milimeter. Kalau tadi jangka sorong cm, ini satuannya milimeter. Sama delta X adalah skala terkecil mikrometer skrup atau ketelitiannya. Sudah, di sini kita ada contoh ya kan. Sini adalah salah satu pengukuran mikrometer skrup. Soalnya adalah tentukan hasil pengukuran dari gambar ya kan. Yang pertama, tentukan nilai dari SU. SU itu adalah sama garis yang sebelum skala nonius. Skala utama kan ini, ya kan? Garis skala utama ini yang sebelum skala nonius atau garis terakhir. Garis terakhir di skala utama adalah ini. Berarti SU-nya adalah 15. Bisa kira-kira garis terakhir di skala utama, itulah SU-nya. Yang kedua, itu cara nyari SN. Cara nyari SN itu adalah garis di skala nonius yang segaris dengan batang ini. Segaris dengan garis utama ini. Berapa kira-kira? Nih, garis ini nih. Kalau di sini 20, di sini 25, berarti ini berapa? 21. 1, 22, 23, 24, 25. Sama tetap dikali 0,01. Berarti nilai SN itu adalah 0,21. Jika nyari X, X itu adalah SU
ditambahkan dengan Sn. SU-nya 15 ditambah 0,21. Berarti X-nya adalah 15,21. Terus yang keempat itu adalah HP-nya. HP-nya itu adalah X plus minus delta X. Itu satuannya milimeter. Ya kan, berarti HP-nya adalah X-nya 15,21 plus minus delta X-nya ketelitiannya tadi 0,005 mm. Nah, kita lanjutkan di sini. Materi selanjutnya itu adalah mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok sendiri itu adalah besaran yang sudah disepakati oleh ilmuwan internasional. Itu ada 7. Kalau kalian lihat di PPT ada, silahkan dihafal karena itu akan membantu kalian untuk ke materi-materi selanjutnya gitu. Kalau besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Maksudnya diturunkan tuh gimana? Kalau besaran pokok kan cuma satu. Dia kalau besaran turunan itu bisa lebih dari satu besaran pokok. Jadi misalkan dicampur panjang sama waktu, suhu dengan jumlah zat, intensitas cahaya dengan panjang gitu. Berarti ada 2 atau lebih, itulah turunannya gitu. Nah, sekarang bahasan kita adalah itu mengenai dimensi besaran turunan. Berarti kalian harus hafal yang pertama adalah besaran pokoknya kan. Dari dia besaran pokoknya, satuannya, singkatannya, sama dimensinya. Kalau kalian sudah hafal, berarti bagus. Kita mudah mengerjakan dimensi besaran turunan. Nah, besaran turunan, kita baca dulu dimensi besaran pokok. Panjang, L, dimensinya. Massa, M, dimensinya. Waktu, T. Terus kuat arus listrik, I. Ya kan? Terus suhu itu theta. Jumlah zat itu N. Intensitas cahaya itu J. Nah, jadi kalau misalkan nih, besaran turunan kan di tabel tuh ada banyak. Bapak mau ngambil satu contoh luas. Luas itu kan rumusnya panjang kali lebar. Nah, panjang itu satuannya apa? Satuannya itu meter. Meter tuh dimensinya apa? L. Berarti di sini L. Dikali dengan lebar. Lebar satuannya apa? Meter juga kan? Dimensi meter apa? L. L dikali L adalah L pangkat 2. Kita buat di sini. Berarti luas itu dimensinya adalah L pangkat 2. Volume gimana? Kalau panjang tadi kan satuannya meter, L. Dikali dengan lebar, satuannya juga meter, L juga. Tinggi, satuannya kan meter, L juga. Berarti L dikali L dikali L adalah dimensi dari volume adalah L pangkat 3. Lanjut, kita masuk ke kecepatan. Kecepatan itu rumusnya kan V. V sama dengan S per T. S itu kan panjang, jarak, panjang dibagi waktu. Panjang itu dimensinya apa? L. Ya kan? Per. Waktu dimensinya itu T. Berarti L per T. Kalau kita naikkan T-nya ke atas, ya, T-nya itu kan ini harusnya di bawah kan pangkat 1. Kalau dinaikkan ke atas berarti T pangkat minus 1. Untuk menaikkan segala satu di penyebutnya, itu harus minus 1. Berarti kalau di sini dia T, waktu kan T pangkat 1, berarti naik ke atas berarti minus 1. Tapi kalau T pangkat 2 di bawah, naik ke atas berarti T pangkat min 2. Gitu dia. Berarti dimensi dari kecepatan ini adalah LT minus 1. Kalau percepatan gimana? Percepatan itu kan kecepatan dibagi dengan waktu. Dimensi kecepatan tadi apa? L, ya kan? T pangkat minus 1. Waktu tadi apa? Dimensinya T. Nah, jadinya nih gimana? T-nya tetap kita naikkan ke atas. Berarti L, ya kan? T minus 1. Ini kan kita pangkatkan 1. Berarti naikkan jadi T minus 1. Jadi hasilnya adalah L T pangkat minus 2. LT pangkat minus 2 di sini. Lanjut ke gaya. Gaya itu adalah perkalian dari massa dan kecepatan. Gaya FF sama dengan M dikali dengan A. M, massa. Massa satuannya apa? Kilogram. Kilogram dimensinya apa? Dimensinya adalah M. Berarti massa dimensinya M dikali dengan dimensi percepatan ini L T pangkat minus 2. Berarti dimensi gaya apa? M L
T pangkat minus 2. Inilah dimensi gaya gitu. Dia berhubungan terus nih ke bawah. Sampai ke bawah tuh berhubungan. Dimensi usaha. Usaha itu kan rumusnya gaya dikali dengan panjang. W sama dengan F dikali S. F ini gaya, S itu panjang, jarak. Gaya itu apa tadi? M. MLT pangkat minus 2 kan? MLT pangkat minus 2 dikali dengan panjang tadi apa dimensinya? Panjang satuannya meter, dimensinya L. Berarti usaha itu adalah M. L dikali L, L pangkat 2 kan? Yang sama dia katanya, kalikan pengalinya itu pangkatnya gitu. Jadi kalau dimensi usaha ML pangkat 2 T pangkat minus 2, gaya dia MLT pangkat minus 2, percepatan itu LT pangkat minus 2, kecepatan itu adalah LT pangkat minus 1 dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas itu tentang materi notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu adalah bilangan yang angka nolnya banyak, maupun itu ratusan miliaran jutaan atau desimal nolnya banyak, diubah menjadi bentuk sederhana ini. Menjadi AN dikali 10 pangkat N. Nilai AN-nya ini adalah bilangan asli dari 1 sampai 9. Contoh, tentukan notasi ilmiah dari bilangan di atas. Yang A itu adalah 86.000 gitu kan. Nah, supaya nilai AN-nya ini adalah 1 sampai 9, berarti kan harus dia antara di sini, berarti kan 86.000, berarti kan harus bilangan itu 8,6. Ya kan, karena 1 sampai 9, 0 ke 10 pangkat. Nah, caranya adalah kalau dia ribuan atau nolnya puluhan ribuan ratusan jutaan adalah dari kanan kita hitung angkanya sampai komanya di sini. Kita kan buat 8,6, komanya berarti di sini dong, ya kan? Kita hitung dari sini, dari kanan. 1, 2, 3, 4. Berarti 8,6 kali 10 pangkat 4. Gitu perhitungannya. Dari kanan dihitung sampai komanya. 1, 2, 3, 4. Yang B 0,94. Ya kan? 0,94 ini kalau kita ubah ke notasi ilmiah, dia kan harus angkanya adalah 9,4. Ya. 9,4 itu kan di sini komanya harus di sini kan. Berarti kita hitung dari kiri. Dari kiri ke kanan adalah di sini adalah 1. Di sini 2. Perhitungannya adalah dari sini. Berarti 9,4 komanya kan di sini. Ya kan? Saya ulangi 0,94 ya kan? Ketika diubah ke notasi ilmiah kan harus di angka 1 sampai 9. Sini 9,4 ya kan? Komanya kan di sini. Kita pindahkan koma dari sini kemari. Dari satu angka di depan 0, di depan 9 ke angka 9, 1. Cuma perpindahannya cuma sekali kan? Berarti kali 10 pangkat minus 1. Kalau dia angka puluhan ribuan jutaan dia positif, tapi kalau dia khusus desimal ada negatifnya sini. Itu bedanya. Kalau desimal negatif, kalau puluhan jutaan ratusan itu dia positif pangkatnya. Contoh yang terakhir. 3700000 berarti 37 juta kan? Nah, angkanya notasi ilmiahnya kan harus di angka 1 sampai 9. Berarti kita buat sini 3,7. Cocok? Komanya kan di sini berarti. Hitung dari kanan ke kiri. 1 2 3 4 5 6 tuh 7. Berarti 3,7 kali 10 pangkat 7. Gitu dia caranya.